Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 dengan anggota Rizky Amanda, NPM akhir 45, Ismiu Khairunisak, NPM akhir 60, Adelia Yuandika, NPM akhir 66, Nezalfa Sabrina, NPM akhir 67, dan saya Jasmine Aulia dengan NPM akhir 74, dan saya Eka Melati dengan NPM akhir 90. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang laporan akhir proyek basic learning kami dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman lanjut dari kelas A dengan judul pencarian rute terpendek tempat praktik mandiri dokter umum di Kecamatan Gunung Anyar menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS. Dalam penelitian kami kali ini, kami mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan pencarian rute terdekat dokter praktik mandiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami menggunakan desain sistem yang efektif dan efisien dengan melibatkan beberapa komponen kunci termasuk struktur data graph, metode BFS, aplikasi GUI, dan pengukuran output dalam bentuk waktu pemrosesan dan akurasi. Diharapkan sistem ini dapat menyediakan solusi yang efektif dan efisien dalam pembuatan aplikasi untuk pencarian rute terpendek tempat praktik dokter mandiri di Kecamatan Gunung Anyar. Desain sistem kami yaitu struktur data, kemudian ada metode BFS, yang di dalamnya ada kelas BFS, kemudian ada GUI dengan menggunakan mengimport library TK-Inter, kemudian outputnya akan menghasilkan waktu pemrosesan dan akurasi. Gambar berikut merupakan ilustrasi graf rute tempat praktik mandiri dokter umum Kecamatan Gunung Anyar. Kami menggunakan metode penelitian melalui penggunaan graf sebagai struktur data. Graf digunakan sebagai rangka penting dalam pengembangan sistem pencarian rute terpendek tempat praktik mandiri dokter umum di Kecamatan Gunung Anyar, di mana desain graf ini mencerminkan hubungan antara tempat praktik mandiri dokter umum dan rute-rute yang ada di Kecamatan Gunung Anyar. Graf di sini merupakan struktur data yang terdiri dari node, yaitu tempat praktik mandiri dokter umum yang saling terhubung oleh edge atau dalam rute. Setiap node yang dalam graf memiliki identitas unik seperti nomor atau nama tempat praktik mandiri dokter umum. Setiap edge dalam graf memiliki angka yang merepresentasikan jarak antara dua tempat praktik mandiri dokter umum yang terhubung. Berikut seperti ini adalah jarak antara T yaitu tempat umum, kemudian D adalah dokter. Seperti jaraknya dalam grafnya. Kemudian ini adalah penjelasan dari kode-kode dokter, yaitu Dr. Abdul sebagai kode dokternya D1, kemudian D2 ada Dr. Fitri, dan selanjutnya di tempat umum juga seperti itu, ada T1 yaitu Musola dan TPQ di Jalan Wisma Tirta Agung Asri, dan yang lainnya, sampai kami menemukan 37 titik. Sebelum masuk ke codingan, kita akan membuat sebuah modul yang diberi nama ver2.py. Ini modul nantinya akan diimport ke dalam codingannya. Ini sebagai pendukung untuk codingan membuat GUI tersebut. Pertama ada import networks as nx, ada import matplotlib as plt, from collection import deque. Ini merupakan modul yang akan dibutuhkan ini merupakan library yang dibutuhkan untuk modul ini. Modul network diperlukan untuk memanipulasi, menganalisis, dan memvisualisasikan struktur jaringan atau grafik. Sedangkan modul matplotlib sendiri digunakan untuk membuat visualisasi data. Dan ini deque ini dari from collection digunakan merupakan struktur antrian data yang akan digunakan dalam pengimplementasian BFS. Kelas graph sendiri adalah kelas yang berisi fungsi-fungsi untuk membuat dan memanipulasi graf yang akan digunakan pada permasalahan ini. Graf yang digunakan berisi kode dokter atau tempat sebagai node dan jarak sebagai edge. Fungsi init sendiri merupakan fungsi khusus yang disebut konstruktor. Metode ini akan dijalankan secara otomatis ketika objek dari kelas graph dibuat. G sama dengan NX graph ini membuat objek graph menggunakan nx.graph dari library networks dan menyimpannya dalam variabel G. Kemudian self.code dan self.names ini adalah list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan kode dari setiap node atau edge dalam graph.
Kemudian selanjutnya adalah definisi dari @_node, ada self, code, name, latitude, dan longitude. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan simbol pada graf. Parameter yang digunakan untuk menambahkan node adalah kode, nama, latitude, dan longitude. Parameter kode mewakili kode node yang ditambahkan ke graf, name mewakili nama node, kemudian latitude mewakili koordinat lintang dari lokasi node, dan longitude mewakili koordinat tujuh dari lokasi node. Fungsi ini dipanggil dengan menambahkan nilai parameter sebagai argumen kemudian ditambahkan ke dalam objek grafik. Kemudian ada def @_add, self, node 1, node 2, dan wake sama dengan 0. Kelas ini digunakan metode kelas ini menggunakan metode @_ig yang di mana metode ini digunakan untuk menambah sisi baru di antara dua node dalam graf yang direpresentasikan dengan atribut G. Kode yang terdapat pada baris self.g.add_eg ini node 1, node 2, wake sama dengan wake, yang dimana sebuah alge baru ditambahkan ke dalam graf yang telah direpresentasikan oleh atribut g.add tersebut menghubungkan dua node yaitu node 1 dan node 2. Wake di sini juga dapat diberikan sebagai argumen opsional. Nilai wake sendiri digunakan diteruskan sebagai argumen ke metode add_eg pada objek G. Kemudian ada def create underscore graph solve. Ini akan menambahkan sebuah nodes. Nah, ini akan direpresentasikan. Ini seperti tadi ada kodenya, ada name, kemudian ada latitude-nya, dan longitude. Fungsi ini kita memanggil fungsi add node dan add ke untuk menambahkan simbol dan sisi. Node sendiri adalah list yang berisi data-data simpul yang akan ditambahkan. Proses looping ini, kemudian ada proses loopingnya for node in nodes, code, name, latitude, longitude sama dengan node, self.add_node, kode, name, latitude, dan longitude. Ini akan melooping atau melakukan perulangan melalui elemen yang ada pada dalam node ini untuk menambahkan setiap data simpul pada list ke dalam graf dengan menggunakan simbol @_node. Kemudian ini ada edges. Ini adalah jarak, ini adalah tujuannya. Edge-nya akan menjadi penghubung antara node-node yang telah dibuat sebelumnya. Dalam masing-masing edge yang dibuat dilengkapi dengan jarak sebenarnya antar node sehingga diharapkan dapat lebih membantu dalam memperkirakan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai tempat praktik rute umum yang dari Kecamatan Gunung Anyar. Kemudian adalah for add in edges ini node 1, node 2, dan wake sama dengan add, kemudian self.add_add node 1, node 2, dan wake. Ini merupakan proses looping yang dilakukan melalui setiap elemen yang ada dalam edge dalam setiap edges-nya yang berisi informasi add dalam graph. Ini baris kedua akan melakukan unpacking add yang mana elemen pertama akan didistribusikan ke variabel 1, elemen kedua ke variabel 2, dan elemen 3 ke wake, sehingga akan mempermudah dalam akses setiap bagian dari edge. Selanjutnya, metode add_eg digunakan untuk menambahkan sisi edge ke dalam graf menggunakan informasi dari edge. Kemudian ada def get underscore nodes underscore codes self return self.codes, def get underscore nodes underscore name self return self.names. Ini merupakan nilai yang akan mengembalikan nilai atribut ke codes dan ke names sendiri dan akan memberikan akses ke codes dan ke names sendiri. Kemudian def show underscore graph self ini merupakan fungsi yang bertujuan untuk menggambarkan graf menggunakan modul network S dan matplotlib. Fungsi tersebut mengambil self sebagai parameter. Kemudian variabel post ini berisikan koordinat setiap node dalam graf yang diperoleh dengan mengiterasi setiap simpul self_g dan mendapatkan atribut longitude dan latitude dari data yang ada di atas tadi. Berikutnya ada labels. Ini akan memetakan setiap simpul dalam graf ke simpul itu sendiri. Baris selanjutnya itu edge_labels yang berisi label untuk setiap sisi edge dalam graf yang didapatkan dari iterasi melalui setiap sisi self.g dan mendapatkan atribut wake. Visualisasi graf akan memiliki ukuran 15 x 10. Label simpul tidak ditampilkan yang dikendalikan oleh width underscore label sama dengan false. Ini. Nah, ini.
ukuran simpulnya adalah 200, node size-nya ini, dan warna simpulnya adalah sky blue, node uncircle ini. Ukuran font ditentukan sebagai 8, ukurannya, font size-nya ini. Kemudian ada plt.axis ini off akan menghilangkan sumbu pada gambar yang dihasilkan menggunakan plt.show ini yang merupakan visualisasi berupa gambar yang telah dihasilkan akan tampilkan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat kelas BFS. Ini BFS dev_init self.graph self.g sama dengan g. Ini merupakan implementasi dari kelas BFS yang digunakan untuk melakukan algoritma BFS sendiri pada sebuah graph yang dimana nantinya graph tersebut disimpan dan diberikan dalam atribut G. Kemudian adalah dev shortcut ini. Ini kode script ini merupakan implementasi sampai sini. Nah, ini implementasi dari metode shortcut yang dimana metode ini digunakan untuk mencari jalan terpendek yang mempunyai parameter start node yang merupakan simpul awal dari self.g ini. Jadi kode script ini bertujuan untuk memeriksa apakah simpul awal yang diberikan valid dalam graph yang direpresentasikan oleh objek self.g. Jika simpul tersebut tidak valid, maka akan muncul kata ini nantinya di outputnya. Nah, kemudian ada QW sama DQ, kemudian visited sama dengan set, dan distance dan PSN sama dengan angka kosong. Kode script ini digunakan struktur data DQ atau double-ended QW untuk mewakili antrian QW sendiri yang akan digunakan dalam suatu algoritma atau operasi. Selain itu digunakan set atau visited ini untuk melacak node yang telah dikunjungi. Dictionary distance dan parents ini distance sendiri untuk menyimpan jarak dari node awal ke setiap node lainnya, dan dictionary parents ini untuk menyimpan informasi tentang parent node dari setiap node. Kemudian qw.append ini, nah ini 4 ini, kode script ini beberapa variabel yang akan digunakan dalam algoritma dalam pencarian rute terdekat seperti qw. Di sini digunakan untuk menginisialisasi sebuah antrian kosong yang menggunakan objek .dq. Sedangkan visitor sendiri digunakan untuk menginisialisasi sebuah himpunan kosong menggunakan objek set. Sedangkan distance di sini digunakan untuk menginisialisasi sebuah kamus atau dictionary kosong. Dan parents digunakan untuk menyimpan simpul-simpul parents dari setiap simpul dalam jalur pendek yang dalam konteks untuk pencarian jalur terpendek. Ini akan membantu melacak jalur yang mengarah ke simpul tertentu. Nah, kemudian ada while qw ini current node qw.popleft. Kode ini menyatakan loop while yang dimana akan dijalankan selama antrian qw tidak kosong. Loop ini akan terus berjalan hingga semua simpul yang relevan diproses menggunakan popleft dari objek qw sendiri, yang dimana akan diambil simpul pertama dalam antrian. Kemudian if current node ini, nah ini jika simpul dengan index pertama D ditemukan, daftar terdekat ditemukan. Nah, simpul ini, kode script ini digunakan untuk menemukan dokter terdekat dalam graf yang sedang dicari, rute terpendeknya. Jika simpul dalam indeks pertama D ditemukan, maka jalur mundur dari simpul terdekat ke simpul awal sedang dibangun dengan menyimpan simpul-simpul dalam daftar path. Kemudian ada while parent ini, berdasarkan kode ini sampai return. Oh, belum. Ya, sampai return ini. Kode ini untuk menggunakan loop while. Ini menggunakan loop while menjalankan parent yang tidak bernilai non. Dan sedangkan ini path disperse ini, kode ini menggunakan reverse yang digunakan untuk membalikkan ulang elemen dalam daftar jalur path. Sedangkan variabel distance sendiri, distance ini digunakan untuk mengupdate nilai dengan jarak terpendek dari simpul awal. Kemudian di return. Kemudian ada for neighbor in self.g current node ini, berdasarkan kode ini melakukan iterasi pada semua tetangga atau neighbor dari semua node dan mengacu pada daftar tetangga simpul current node ini. Dalam objek graph self.g berisi baris-baris kode selanjutnya akan diulang untuk setiap tetangga belum dikunjungi simpul current_node ini.
dengan melakukan iterasi melalui tetangga secara bertahap. Algoritma BFS dapat menjelajahi graf secara meluas dari simpul awal ke simpul-simpul lainnya. Kemudian jika dokter tidak ditemukan, kembalikan none. Jika dokter tidak ditemukan, maka akan mereturn dokter terdekat tidak ditemukan. Kode ini akan mencetak pesan. Pesan ini nanti akan tercetak untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang pengecualian tersebut. Accept valid error ini akan mengembalikan lagi ke return nanti ini. Kemudian def print ini, kode script ini mempunyai 3 parameter yaitu start node, path, dan distance. Di mana kondisi ini akan mengevaluasi apakah path sendiri memiliki nilai atau bukan. Jika path tidak kosong, maka terdapat jalur yang ditemukan. Fungsi join sendiri digunakan untuk menggabungkan elemen-elemen dalam path dengan string yang sebagai pemisah antara setiap elemen. Kemudian saya akan menjelaskan kode script kami dalam membuat aplikasi GUI. Kita akan mengimport library-library yang dibutuhkan yaitu networks, kemudian ada matplotlib, kemudian juga ada tkinter, dan kita juga mengimport modul yang sudah dibuat tadi yaitu Ver2. Kita mengimport graph dan BFS-nya. Dari matplotlib sendiri kita mengimport figure canvas, kemudian dari tkinter kita mengimport ttk dan mengimport message box, kemudian juga kita memakai PIL, kita mengimport image dan image tk. Yang pertama kita menginisialisasi graph yaitu graph sama dengan graph.create underscore graph, kemudian BFS sama dengan BFS graph. Ini merupakan objek kelas graph memanggil metode create graph untuk membuat grafik, kemudian objek graph digunakan untuk membuat objek BFS menggunakan fungsi BFS yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian ada akses nilai kode dan name dari node. Kode sama dengan graph.getNodes underscore codes. Name sama dengan graph.get underscore nodes underscore names. Dua variabel codes ini diisi dengan nilai kode dan nama dari node-node graph yang diperoleh melalui metode get underscore nodes underscore codes dan get underscore nodes underscore names dari objek graph. Kemudian yang adalah def bfs underscore shortest underscore path ini akan mendefinisikan untuk bfs-nya. Ini start node sama dengan start underscore combo box dot gex. Kemudian ada result, BFS, shorted path, start node. Ini selanjutnya, fungsi BFS ini digunakan untuk mencari jalan terpendek menggunakan algoritma BFS. Node awal diambil dari start combo box ini, kemudian metode shorted path dari objek BFS yang merupakan hasil pemanggilan BFS graph digunakan untuk mendapatkan jalan terpendek dan jaraknya. Hasil tersebut kemudian ditampilkan pada GUI dengan mengubah teks pada label nearest doctor label, path underscore label dan distance label. Ini. Nah, ini mengandung fontnya itu normal dengan ukuran 10. Ini juga sama. Ya. Kemudian def show graph GUI. Ini kode ini merupakan menampilkan dengan fungsi untuk menampilkan graph pada GUI. Graph yang ditampilkan didasarkan pada objek graph .g yang merupakan graph yang telah dibuat sebelumnya. Posisi-posisi node pada graph ditentukan menggunakan koordinat longitude dan latitude. Warna edge, warnanya ini gray. Jalur pendek ditandai dengan warna merah. Oh, ini merah. Ini merupakan warnanya, nanti akan menunjukkan jarak yang harus ditempuh dalam mencari dokter terdekat. Kemudian graph tersebut ditampilkan pada graph frame menggunakan metode draw. Ini ya. Dengan font size-nya 8. Dan draw network edges dari network serta figure canvas TK AG dan GJF dari matplotlib. Gambar graph kemudian diubah menjadi widget tkinter dengan get underscore tk underscore widget dan ditampilkan di frame. Nah, kemudian ini adalah fungsi dari run underscore function bfs underscore shorted path, kemudian ada show graph GUI. Fungsi ini memanggil fungsi bfs short path, kemudian ini show graph GUI untuk menjalankan proses pencarian jalan terpendek dan menampilkan graph pada GUI. Kemudian ada fungsi reset display, ini untuk menghapus tampilan hasil rute.
Fungsi ini digunakan untuk menghapus tampilan hasil rute terpendek dan gambar graf pada GUI. Label nearest underscore dokter underscore label, pet underscore label, kemudian ada distance underscore label, diatur kembali menjadi teks kosong. Sedangkan gambar graf dihapus dengan menghancurkan semua widget yang ada di dalam graph frame melalui dengan kode ini. Kemudian kita membuat panduan dalam aplikasi GUI-nya. Kita membuat fungsi yaitu show user guide. Nah, ini merupakan pesannya dalam panduannya untuk menggunakan aplikasi GUI kami, yaitu pilih titik awal, menu down, kemudian klik tombol cari rute, hasil pencarian dan graf akan tampilkan. Kemudian ada tampilan, pilih menu, file, dan klik reset. Nah, ini menggunakan message box dan shop info panduan penggunaan GUID. Kemudian kita membuat GUI-nya itu mendefinisikan root sama dengan tk.tk, root.title going doc. Ini judul dari aplikasi GUI kami. Kemudian kita mengatur style frame. Style dari mode TTK digunakan untuk mengatur gaya frame dalam GUI. Beberapa gaya seperti mainFrame.tframe, input frame.tframe, kemudian grabFrame.tframe dan infoframe.tframe diatur dengan latar belakang putih. Nih, latar belakang putih. Kemudian kita membuat frame-nya, main frame sama dengan TTK ini, membuat frame. Kemudian kita juga membuat bannernya. Ini untuk inputnya, dan ini untuk ini untuk grab frame-nya, dan ini untuk info frame-nya. Kemudian juga ada main frame grid. Nah, ini frame yang dibuat sebagai kontainer untuk elemen-elemen GUI-nya. Mainframe merupakan frame utama yang menampung semua elemen GUI. Kemudian banner frame digunakan untuk menampilkan gambar latar belakang. Input frame digunakan untuk menampung elemen-elemen input dan tombol. Kemudian graph frame digunakan untuk menampilkan graf. Info frame sendiri digunakan untuk menampilkan tabel kode dan nama-nama dari node-node graph. Kemudian kita akan mengatur gambar latar belakang. Pertama kita harus mengimport dulu dokter1.png ini yang sudah saya import di sini, PNG. Nah, ini adalah desain dari label kami, yaitu dari aplikasi GoingDoc nantinya. Nah, kemudian kita akan sampai mana tadi? Banner TTK. Oh, ini resize image. Nah, ini kita akan meresize-nya agar sesuai dengan ukuran dari aplikasi GUI kami nantinya. Kemudian konversi gambar ke format yang dapat ditampilkan ke TK Enter. Nah, ini fungsi ini akan menggunakan modul PIL. Gambar tersebut diubah menjadi format yang dapat ditampilkan TK Enter menggunakan image.tk.photo image ini dari result image yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dan kemudian ditempatkan dalam label background underscore label ini di banner frame. Kemudian kita membuat menu bar sama dengan tk.menu root.config. Kemudian kita juga membuat menu file untuk membuat mereset dari aplikasi tersebut. Kemudian kita juga menu help untuk user GUI tadi, panduannya. Kemudian juga ada membuat label dan combo box untuk memilih node awal dan node akhir. Ini untuk menginput node awal yang akan titik awal, kemudian juga nantinya kita akan membuat start combo box ini, nanti ada menu-menunya titik awal tersebut. Membuat menu bar menggunakan tk.menu root. Nah, ini dua menu utama yaitu file dan kemudian help dibuat menggunakan tk.menu. Kemudian menu-menu tersebut diatur dan ditambahkan ke menu bar menggunakan @_cascade. Kemudian kita juga membuat tombol untuk mencari rutenya menggunakan search underscore button. Ini untuk tombolnya untuk cari rute nantinya. Ya. Kemudian
ketika tombol ditekan, nanti fungsi run underscore function akan dijalankan. Yang tadi sudah didefinisikan sebelumnya. Kemudian kita membuat label untuk menampilkan hasil. Nanti akan menghasilkan teks .cut dengan fontnya normal berukuran 10. Kemudian pet underscore label ini untuk menghasilkan jarak terpendek yang akan dihasilkan nantinya. Kemudian distance underscore label ini akan menghasilkan jarak yang harus ditempuh untuk mencapai dokter tersebut. Kemudian kita juga membuat widget untuk menampilkan tabel kode dan nama dari nodes dengan kemampuan scrolling. Tabel nodes underscore preview dibuat menggunakan ttk.preview di info frame dengan tinggi 19 baris dan hanya menampilkan kepala headingsnya. Kolom yang ditampilkan adalah kode dan name dengan lebar masing-masing 100 dan 200 pixel. Tabel tersebut diisi dengan kode dan nama node dari variabel codes dan names menggunakan metode insert. Untuk mengaktifkan fungsi tampilan scroll pada tabel, scroll bar dibuat menggunakan ttk.scrollbar dengan orientasi vertikal. Scroll bar tersebut dikaitkan dengan tabel menggunakan metode configure. Kemudian yang terakhir, kita akan membuat kode untuk mengisi tabel kode dan nama dari nodes. Ini for code, command name, inzip, codes, command names. Nah, ini untuk mengatur tata letak grid dengan grid untuk semua frame dan elemen-elemen di dalamnya, termasuk pengaturan berat baris dan kolom agar dapat menyesuaikan ukuran jendela. Terakhir, menjalankan event loop utama menggunakan root main loop. Nah, ini untuk menjalankan semuanya, untuk menampilkan GUI dan merespon interaksi pengguna. Setelah di run, akan sebentar. Nah, ini merupakan tampilan setelah kita run dari codingan tersebut. Ini adalah titik awalnya. Misalkan T32, kita akan cari rutenya. Nah, dokter terdekatnya itu D6. D6 itu dokter Luxadi, kemudian jalurnya ini dari T32 menuju T6. T32 sendiri berada di kantor kelurahan Rungkut Tengah. Nah, kemudian untuk mereset ini untuk help, kita ada user guide-nya tadi, panduan penggunaannya, dan kemudian file untuk meresetnya. Selanjutnya kami akan mengubah kode script ini agar bisa menjadi sebuah aplikasi dengan file.executable. Nah, dari codingan ini kami sebelumnya akan dirubah menjadi sebuah modul lagi baru, upload text file. Diberi nama going.doc.py. Dan di save dan di download. Sudah. Kemudian buka command prompt. Kemudian untuk mengubah modul tadi menjadi sebuah file.exe, kita akan membuat dari autopy to exe. Pertama, karena ini saya harus masuk dulu ke sini. Oh, typo. Anak Honda 3. Nah, pertama kita harus menginstal dulu autopy to exe. Kalau sudah terinstall, tinggal kita panggil autopy to exe. Nah, ini adalah tampilannya. Kemudian kita masuk ke browse ini, download yang bentuk file tadi. Kemudian kita pilih one file, one direction, kemudian pilih console base. Nah, untuk ikonnya kita juga sudah menyediakannya,
icon untuk logonya. Kemudian sudah tinggal kita jalankan saja. Yang nantinya kamu akan output langsung masuk ke file nantinya. Nah, kalau sudah selesai, kita akan open output folder. Nanti akan diarahkan ke tempat penyimpanannya. Nah, ini merupakan tampilan akhir. Nanti dari output dari web tadi yang auto pay to exe itu yang akan diarahkan ke folder itu akan berisi banyak-banyak file yang digunakan dalam untuk mengkonversi menjadi exe ini. Cari aja nanti dengan type application, nanti akan muncul seperti ini. Ini sama aja dengan codingannya yang sebelumnya. Ya, akan cari ya seperti ini. Dengan help. Ini mungkin tidak muncul karena memang settingan laptop saya. Ya. Gitu aja. Sekian dari kelompok 4. Pamit undur diri. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.